والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita selesai dari mempelajari ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berhubungan dengan sifat ma'iyah yang merupakan keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan hamba-hambanya secara umum dari sisi apa? Ilmu, pengawasan, pendengaran dan penglihatan dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan rububiyah. Dan juga berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hamba yang dicintainya dari sisi apa? Indak ya Iqbal, pembelaan, pertolongan. Tayyib, yang kemudian diistilahkan dua ma'iyah ini dengan ma'iyah apa? Ma'iyah ammah dan ma'iyah khassah. Tayyib, ma'iyah khassah itu sendiri terbagi menjadi berapa? Indak ya Abah Muhammad? Dua, yaitu ma'iyah yang khassah dikhususkan dengan ininya dulu, itu contohnya. Ma'iyah khassah yang bagaimana? Yang pertama indagi alif, yang muqayyadun biwasfin, yaitu ma'iyah khasah yang dibatasi dengan suatu sifat. Paham Bapak Muhammad? Dibatasi dengan suatu sifat baru. Kemudian contohnya tadi, di antara penetapan ma'iyah khasah yang dibatasi dengan suatu sifat, contohnya apa tadi? Bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bersabar. Nah, maksudnya bahwasanya Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian ma'iyah khasah jenis yang kedua apa? Kasa muqayyad bi syakhsin, maksudnya ma'iyah khasah yang dibatasi dengan orang per orang, maksudnya bagaimana? Yakni Allah tentukan orang-orangnya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan orang-orang tersebut. Di antaranya dalam dua ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam dalam bab ini. Yang pertama berhubungan dengan Nabi kita dan Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Yang kedua berhubungan dengan Musa dan Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Tayyib. Dan dari ketiga jenis ma'iyah ini tentunya yang paling tinggi derajatnya yang mana? Yang paling tinggi derajatnya yang mana berarti? Indak ya Hudzaifah. Nah, ma'iyah khassah muqayyad bi syakhsin muayyan. Tayyib, yang dibatasi dengan orang tertentu. Kemudian ikhwan fillah berhubungan dengan dua ma'iyah ini, ma'iyah amah dan ma'iyah khassah, perlu kita ketahui bahwasanya ma'iyah ammah itu kembali kepada sifat apa? Sifat dzatiyah.
Dalam artian apa, ikhwan? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengan sifat tersebut. Kenapa? Karena ilmu Allah senantiasa melingkupi hambanya secara azali dan abadi. Tidak ada hubungannya dengan masyiah. Sedangkan ma'iyah khassah itu kembalinya kepada sifat fi'liyah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kaitkan kebersamaannya secara khusus dengan hamba-hambanya yang beriman, dengan hamba-hamba yang bersabar, dengan wali-walinya, dengan orang-orang yang bertakwa. Nah ini, ma'iyah khusus ini ketika dikaitkan dengan suatu sebab, alhamdulillah, menunjukkan bahwasanya itu kembali kepada sifat apa? Sifat fi'liyah. Kenapa? Karena hubungannya dengan masyiah. Faedah ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah beliau, bisa merujuk ke sana. Nah, dan untuk mengetahui apakah suatu sifat akhwanillah hubungannya dengan masyiah atau tidak, termasuk dalam fi'liyah atau dzatiyah, di antara cara untuk mengetahuinya adalah apa? Yaitu dengan memperhatikan apakah sifat tersebut dikaitkan dengan suatu sebab atau tidak. Ketika suatu sifat dikaitkan dengan suatu sebab, maka itu berarti kembali kepada sifat apa? Sifat apa? Fi'liyah. Jelas, kepada sifat fi'liyah. Nah, contohnya di sini, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Nah, kebersamaan Allah tatkala mereka bersabar. Berarti apa? Ma'iyah khassah yang merupakan sifat fi'liyah. Paham sampai di sini? Kita lanjutkan pada sifat berikutnya. Atau sebelumnya, untuk kita juga kokohkan dalam masalah ini, akhwan, berhubungan dengan keyakinan menyimpang pada sebagian kaum ketika mereka salah dalam memahami ayat-ayat tentang ma'iyah. Misalnya ketika memahami ma'iyah yang ammah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bahwasanya dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ketika memahami ini tanpa mengembalikan kepada pemahaman ahli sunnati wal jamaah, akan tergelincir, sehingga ketika ditanya, ya, Allah di mana? Akhirnya jawabannya Allah di mana-mana. Allah bersama kita, Allah di hatiku, dan seterusnya. Ketika mengatakan bersama kita dalam keyakinan dia zatnya bersama dengan para makhluk, ini adalah keyakinan batil dan memiliki kelaziman kufur, konsekuensi kufur. Nah, ketika seorang mengatakan Allah di mana-mana, dan ini banyak sekali yang ketika ditanya tentang hal tersebut jawabannya Allah di mana-mana. Sebagian lagi mengatakan Allah di hatiku, dan seterusnya. Ini menunjukkan ketidakpahaman tentang perkara akidah, karena pertama jahil, tidak mempelajari, yang kedua mungkin karena syubhat. Di antara kelaziman batil yang seandainya dia mengambil kelaziman tersebut, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yustatab, wajib dimintai tobat. Jika tidak bertobat maka kutil, dibunuh. Karena kufur. Itu kalau sampai meyakini Allah di mana-mana, kemudian apa? Allah berada di tempat-tempat yang hina, di tempat-tempat yang kotor. Tapi kelazimannya Allah berada di dalam makhluknya, berada di bumi ini, dan seterusnya dari hal-hal yang batil, yang seseorang untuk mengungkapkannya merasa ngeri. Dan ini tidak boleh seorang muslim meyakininya, karena kelazimannya berarti ketika orang tadi berada di tempat-tempat kotor, di hammam, mungkin ketika ditanya di mana kamu, saya di hammam. Ketika dia meyakini Allah
Naam, di hatiku. Lalu bagaimana ketika ditanya, naam, di mana Allah saat itu? Naam, bagaimana dia menjawab? Ini kelaziman yang naam batil yang ada pada keyakinan tersebut. Juga diingat bagaimana membantah keyakinan wahdatul wujud, baik itu ittihadiyah maupun hululiyah. Naam, ketika memahami naam wa huwa ma'akum aina ma kuntum, tayyib, bahasanya kebersamaan yang zat. Dikarenakan mereka mengambil ayat, mengambil dalil sebagian saja. Naam, tidak memperhatikan dalil-dalil tentang sifat ulu, dalil-dalil tentang sifat istiwa. Makanya dua sifat ini memang sangat berkaitan, ya, penetapan sifat ulu dan penetapan ma'iyah. Kapan saja seorang menjelaskan perkara ma'iyah, maka harus dia menyinggung perkara ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar tidak salah paham, karena dua perkara ini nah Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam satu ayat. Dalam satu ayat, seandainya ketinggian Allah dengan kebersamaan Allah adalah dua perkara yang bertentangan, maka tidak mungkin digabungkan dalam satu ayat. Ayat apa ayat tersebut apa, Rifki? Yang menggabungkan sifat ulu dan sifat ma'iyah. Nah, ayat di surat Al-Hadid. Nah, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ayat pertama dalam bab ini. Ini merupakan ayat penting, ikhwan. Baik. Karena tergabung penetapan sifat ulu, sifat istiwa, dan apa? Sifat ma'iyah. Sekarang kita masuk pada pasal yang ke-21, itsbatul kalami lillahi ta'ala. Penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sifat ini, ikhwan, kaum muslimin pada kurun-kurun terdahulu, nah, pada masa penguasaan dinasti Abbasiyah, Tayyib, di zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mendapatkan ujian yang besar demi mempertahankan keyakinan tentang hal ini. Tayyib, tentang permasalahan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca dulu ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beserta tafsir ringkasnya, baru kemudian kita bahas hal-hal yang berhubungan dengan sifat tersebut. Wa qawlihi wa man asdaqu minallahi haditha. Man di sini bermakna nafi, ya kawan. Sehingga apa? Wa man asdaqu minallahi haditha, ay la ahada asdaqu minhu subhanahu. Nam, tidak ada yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, fahuwa istifhamun ingkari. Maka man pada wa man asdaqu minallahi haditha adalah istifham ingkari. Kenapa? Karena maknanya nafi. Nah, siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah? Maksudnya tidak ada yang benar lebih benar perkataannya dari Allah. Hadithan, i'rabnya sebagai apa? Adin, tamyiz. Ay fi hadithihi wa khabarihi wa amrihi wa wa'dihi wa wa'idihi. Tidak ada yang lebih benar dari Allah Subhanahu wa taala perkataannya. Nah, maksudnya mencakup di sini perkataan khabar-khabar Allah Subhanahu wa taala, wa amrih, dan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa wa'dihi, dan apa? Wa'd, janji-janji berupa apa?
Janji berupa pahala untuk hamba-hambanya yang melaksanakan perintah, wa wa'idih, dan ancaman-ancaman berupa azab bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Baik. Karena memang ikhwani fillah, syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an tidak keluar dari perkara ini. Berisi khabar atau apa? Berisi insya, perintah dan larangan. Kemudian wa'dun wa wa'id, janji-janji dan ancaman-ancaman. Dan semua itu pada puncak kebenaran, tidak ada satupun yang padanya dusta. Wa qawluhu wa man asdaqu minallahi qila, al-qilu masdaru qala kal qawli. Qil adalah masdar dari qala. Qala fi'il mudhari'nya apa? Indak ya Iqbal. Qala fi'il mudhari'nya apa? Naam, qawlan. Fi'il amarnya apa? Alif ul. Naam, saya sampai lupa sarafnya. Nah, di antara masdar yang lain dari qaul yaitu qil. Sehingga makna wa man asdaqu minallahi qila maknanya sama, wa man asdaqu minallahi qaulan, ai la ahada asdaqu qaulan minallahi azza wa jalla. Tidak ada satupun yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wasyahidu minal ayatainil karimatain anna fihima itsbatal hadithi wal qili lillahi subhanahu fa fihima itsbatul kalami lahu subhanahu. Yang menjadi inti pendalilan dari dua ayat yang mulia ini bahwasanya pada kedua ayat tersebut terdapat penetapan al-hadits dan qil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada keduanya terdapat penetapan al-kalam. Karena makna hadis dan qil ya perkataan adalah kalam. Ya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas dikedepankannya dua ayat ini alhamdulillah untuk menegaskan bahwasanya seorang muslim ketika meyakini tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada perkataan Allah, maka wajib untuk menerima sepenuhnya apa saja yang datang di dalam Al-Quran yang merupakan kalam Allah. Wajib beriman dengannya, wajib membenarkan khabar-khabarnya. Wa qauluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai Isa bin Maryam, ai udhkur, ingatlah, idh qala Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan tanbih akhwani fillah dalam penggunaan kata tayyib, tidak perlu seseorang kebingungan. Nah, sebagian akhwani fillah mengingkari penggunaan istilah atau kata berfirman. Tidak boleh gunakan berkata. Baik. Ini pengingkaran fi ghairi mahalli. Pengingkaran bukan pada tempatnya, kawan. Karena makna berfirman dalam bahasa kita ya sama dengan berkata. Cuman tatkala kawan dalam bahasa kita, penggunaan kata berkata yang dikhususkan bagi apa? Bagi zat yang apa? Yang disembah, zat yang diibadahi. Nah, untuk menggunakan kata berkata sesuai dengan keagungannya, panjang seperti ini lebih dipersingkat dengan apa? Dengan kata berfirman. Itu maksudnya. Jadi firman Allah maksudnya perkataan Allah sama, cuman nilai bahasanya dari sisi
Naam, makna yang ada pada kata tersebut tentunya lebih beradab, lebih bagus dengan penggunaan berfirman. Sebagaimana juga ketika mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya sama dengan berkata, sama saja, cuma nilai bahasanya saja, sehingga tidak perlu ngotot kemudian semuanya harus berkata, tidak boleh dibeda-bedakan, itu maknanya saja. Naam, ya, nilai bahasa saja. Sebagaimana dalam bahasa Jawa mengatakan, naam, taib ngomong, ya, jeplak. Naam, ini yang paling kasar. Taib, apalagi ada, naam, tingkatan-tingkatan bahasa, nilai bahasa dalam untuk orang tua bagaimana, untuk orang ini dari si adab saja. Nah, ketika mengungkapkan suatu perkataan yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang diibadahi, menggunakan kata berfirman, khusus, enggak akan mungkin orang mengatakan si fulan berfirman, enggak akan mungkin. Maka, naam, yang demikian tidak masalah, karena maknanya sama dengan dengan berkata, cuman ada nilai, naam, baik nilai yang lebih dari si adab, itu saja, bukan kemudian ini adalah tahrif dan seterusnya. Itu makna penafsiran, ya khonifillah. Kita menafsirkan sesuatu ya sesuai dengan dengan apa yang dipahami oleh kaum tersebut, ya. Oleh karena itulah pada beberapa penerjemahan ayat lebih bagus kalau seorang menafsirkan. Nah, dalam artian dijelaskan maknanya, walaupun susunannya, nah, tidak persis seperti susunan dalam dalam konteks ayat tersebut. Dalam artian misalnya di sini fi'il dulu, kemudian dia kedepankan fa'ilnya, sehingga lebih mudah dipahami. Nah, masalah. Nah, karena penafsiran adalah pengungkapan makna dari suatu ayat. Ini perlu dipahami sehingga nanti tidak seseorang jumud, dalam artian pada perkara yang sebenarnya luas kemudian dia persempit. Qala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, ay udhkur idh qala Allah. Jumhurul mufassirin dhahaba ila anna hadzal qawlu minhu subhanahu yakunu yaumal qiyamah. Jumhurul mufassirin berpendapat bahwasanya perkataan ini, yaitu wa idh qala Allah ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan perkataan ini dengan memanggil nabinya yang mulia ya Isa bin Maryam dan seterusnya, itu kelak terjadi pada hari kiamat. Nah, panggilan tersebut berita bahwasanya kelak Allah akan mengatakan kepada Isa bin Maryam demikian. Jadi khabar dari Allah. Allah akan memanggil Nabiullah Isa bin Maryam, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Menanyakan untuk apa? Untuk menegakkan hujjah atas mereka-mereka yang menyembah Isa. Apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai ilah yang disembah selain Allah? Nah, sehingga ayat ini wa huwa taubikhun lil ladzina abadul masiha wa ummuhu minan nasara. Itu adalah taubih, celaan dan penegakan hujjah untuk orang-orang yang mereka beribadah menyembah kepada Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam dan ibunya Maryam bintu man? Maryam bintu siapa? Indah Ridwan bintu Imran. Apa makna Maryam? Tayyib, bermakna khadim.
yaitu apa? Pelayan. Dalam artian yang memang dia ikhwani fillah oleh ibunya diharapkan untuk betul-betul apa? Menjadi apa? Pelayan agama ini. Juga apa? Senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu-satunya wanita yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dengan nama. Adapun yang lain dengan apa? Dengan diidhafahkan kepada suami atau dengan julukan. Wahiyya kal ayataini sabiqataini fiha itsbatul qawli lillahi ta'ala wa annahu yaqulu idza syaa. Dan ayat ini seperti dua ayat sebelumnya, padanya penetapan sifat qaul yaitu kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berkata apabila Dia berkehendak. Dari sini isyarat ikhwan fillah bahwasanya sifat kalam itu berhubungan dengan apa? Masyiah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah jika berkehendak akan berucap, akan berbicara, akan berfirman, sama sebenarnya. Akan berkata. Nah, dan apabila tidak berkehendak, ya Allah tidak akan mengatakan. Ini dari sisi apa? Dari sisi masing-masing perkataan Allah. Adapun dari sisi jenis kalam ikhwanillah, nah maka sifat kalam adalah sifat dzatiyah. Dalam artian apa ikhwanillah? Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semenjak azali disifati dengan sifat kalam, nah dan abadi. Nah Allah senantiasa disifati dengan sifat kalam. Karena apa? Tidak ada dalam satu waktu pun di mana Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat bisu. Karena sifat bisu adalah sifat apa? Sifat kekurangan, dan tidak mungkin Allah disifati dengan hal tersebut. Mafhum? Makanya para ulama mengatakan sifat kalam ini adalah dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah dilihat dari sisi jenis kalam itu, ya diingat-ingat ini. Dzatiyah dilihat dari sisi jenis kalam, dan fi'liyah ketika apa? Dilihat dari sisi ahadnya, yaitu dari sisi masing-masing perkataan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Seperti dalam ayat ini Allah akan mengatakan kelak kepada Isa, ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Nah, dari sisi ahadnya maka apa? Itu kembali kepada kehendak Allah. Tapi dari sisi jenisnya apa tadi? Dari sisi jenis maka masuk kategori sifat apa? Dzatiyah. Kenapa? Karena senantiasa Allah disifati dengan sifat kalam. Dalam artian tidak pernah Allah Subhanahu wa taala dalam satu waktu pun disifati dengan sifat bisu. Paham? Baik. Kemudian ayat yang keempat, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Al-murad bil kalimati kalamuhu subhanahu. Dan sempurnalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, yaitu perkataan Rabbmu. Kesempurnaan tersebut dari siapa? Dari sisi sidqan wa adla, dari sisi kebenarannya dan dari sisi keadilannya, yaitu sempurna kebenaran kalamullah azza wa jalla, dan juga apa? Sempurna keadilan yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Wa qawluhu sidqan ay fi akhbarihi subhanahu, yaitu benar pada khabar-khabar yang Allah katakan. Wa adla ay fi ahkami, adil pada apa? Hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wa sidqan wa adla mansubani ala tamyiz. Ini jelas kata sidqan dan adla keduanya dinasabkan sebagai tamyiz. Wa fil ayati itsbatul kalami lillahi ta'ala, dan pada ayat ini terdapat penetapan kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan padanya faedah besar akhwani fillah,
bahwasanya tidak keluar semua perkataan Allah Subhanahu wa taala dari dua hal ini. Kemungkinannya, kalau itu khabar mesti khabar yang sidq, tidak ada khabar dusta pada yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Dan pada semua hukum adalah hukum yang adil. Tidak ada hukum yang Allah katakan dalam Al-Quran dan juga dalam kitab-kitab yang lain kemudian padanya ada kezaliman. Semua hukum yang ditetapkan hukum yang adil. Nah, ini wajib kita yakini, dan tidak boleh seorang dalam dirinya ada sangkaan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu ada kezaliman atau ada hal-hal yang memberatkan hamba-hambanya. Karena pada hakikatnya hukum Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Allah tidak menginginkan keberatan. Cuman terkadang menjadi berat karena apa? Karena lemahnya kita. Juga karena apa? Hawa nafsu yang menjadikan kita kita merasa berat. Tapi pada hakikatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu mudah. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Tayyib, barakallahu fikum. Kita ambil 4 ayat ini dulu. Nakta'i bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu